Makin ada saja saudara pencurian di masa Ramadan ini. Sasarannya termasuk pedagang kecil. Di Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pencuri uang nenek penjual nasi uduk yang aksinya viral di media sosial. Selamat datang di channel berita ini. Pemirsa, gelombang aksi pencurian kembali mengguncang sejumlah daerah di Indonesia, dari ibu kota hingga ke wilayah timur. Dari kota pelajar sampai ke permukiman padat penduduk, kasus demi kasus bermunculan dengan pola yang semakin berani dan meresahkan. Malam ini, kami rangkum sederet peristiwa yang bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha sederhana. Kita mulai dari kawasan padat penduduk di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebuah toko kelontong kecil yang selama ini menjadi tumpuan kebutuhan. Warga sekitar menjadi sasaran dua pemuda tak bertanggung jawab. Yang dicuri bukan barang mewah, bukan uang miliaran rupiah, melainkan 15 kg telur ayam. Ya, telur ayam. Komoditas yang justru menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Aksi ini memicu tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi hingga bahan pangan pun kini menjadi incaran. Warga sekitar mengaku resah, sebab toko kelontong seperti itu adalah denyut nadi ekonomi kecil di lingkungan mereka. Ketika usaha mikro menjadi korban, maka yang terdampak bukan hanya pemilik, tetapi juga masyarakat luas. Bergeser ke kota Yogyakarta. Aksi pencurian dengan pemberatan kembali terjadi, kali ini di kawasan Suryowijayan, Mantri Jeron. Seorang pemuda nekat menggasak 4 tabung gas LPG dari sebuah rumah warga. 4 tabung gas yang nilainya mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, namun sangat berarti bagi pemiliknya. Beruntung gerak-gerik pelaku terendus oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang sigap bersiaga. Kepekaan masyarakat menjadi kunci gagalnya aksi tersebut. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa solidaritas lingkungan masih menjadi benteng utama menghadapi tindak kriminal. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan, mengapa kasus pencurian kebutuhan rumah tangga terus berulang? Sementara itu di Jakarta, langkah tegas ditunjukkan aparat. Subdirektorat Reserse Mobile Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian uang milik seorang nenek penjual nasi uduk yang sempat viral di media sosial. Penangkapan dilakukan di kediaman pelaku di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, dari tangan pelaku. Polisi menyita sepeda motor serta pakaian yang identik dengan yang digunakan saat beraksi, sebagaimana terekam dalam CCTV. Fakta yang lebih mencengangkan, pelaku diketahui bukan pertama kali berbuat kejahatan. Ia juga pernah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap nenek penjual nasi uduk lainnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Artinya, ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan pola kejahatan yang berulang dan menyasar korban yang sama-sama rentan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Publik pun berharap hukuman setimpal banner-banner ditegakkan agar memberi efek jera dan rasa keadilan bagi para korban. Kini kita menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Di Kecamatan Temelit, aksi pencurian justru marak terjadi di bulan Ramadan, bulan yang seharusnya menjadi momentum memperkuat nilai moral dan kepedulian sosial. Salah satu peristiwa terjadi di Jalan Bonto Biraeng, Kelurahan Barombong. Sebuah warung kelontong menjadi sasaran pelaku yang terekam jelas kamera CCTV. Dalam rekaman, pelaku tampak mengenakan helm merah dan masker, serta kaos merah. Dengan leluasa, ia menggasak uang dari laci meja kasir, lalu mengambil beberapa slot rokok sebelum melarikan diri. Pemilik toko, Wahyuni, 23 tahun, mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu pagi, 21 Februari tahun 2026, sekitar pukul 9 WITA. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena ia dan suaminya sedang berada di rumah orang tua. Meski pintu dalam kondisi terkunci, pelaku diduga mencungkil pintu dari samping untuk masuk. Akibat kejadian tersebut, uang hasil jualan hampir 10 juta rupiah raib, ditambah 1 slop rokok. Bagi usaha kecil, nominal tersebut bukan angka kecil, itu bisa berarti modal berputar untuk beberapa hari, bahkan pekan. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam 2 bulan terakhir, sudah 3 kasus pencurian terjadi di wilayah yang sama. Sehari sebelumnya, seorang tetangga juga kehilangan hampir 3 juta rupiah beserta celengan di rumahnya. Pola berulang ini membuat warga semakin was-was. Wahyuni pun berharap aparat segera mengungkap pelaku agar tidak ada korban berikutnya. Laporan telah diterima Polsek Temelit. Konit Reskrim Ibtu Abdul Latif menyatakan pihaknya tengah mendalami rekaman CCTV untuk mengidentifikasi seri-seri terduga pelaku dan berharap segera menemukan titik terang. Pemirsa, rangkaian peristiwa ini
menunjukkan satu benang merah. Yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Toko kelontong, penjual nasi uduk, warung rumahan mereka bukan pelaku usaha besar, melainkan tulang punggung ekonomi keluarga. Ketika mereka menjadi sasaran, maka rasa aman di lingkungan turut terkoyak. Apakah ini cerminan tekanan ekonomi? Apakah ini soal lemahnya pengawasan? Atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Yang jelas, kewaspadaan dan solidaritas masyarakat menjadi penting. Namun penegakan hukum yang konsisten dan cepat tetap menjadi kunci utama. Aparat dituntut bergerak cepat, transparan, dan tegas agar publik kembali merasa terlindungi. Bagaimana menurut Anda? Apa yang perlu dilakukan agar aksi pencurian yang menyasar usaha kecil ini tidak terus berulang? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Tetap waspada, tetap peduli, dan sampai jumpa di berita berikutnya.